Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Kalau Yesus itu yang ada cuman kedelai yang bisa dikendarai kemana-mana, nggak ada beca di situ. Iya, cokodaing, oke lah, anggaplah itulah. Jadi kalau kamu ingin memperumpamakan Tuhanmu dengan makhluk, umpamakanlah dengan setan. Jangan umpamakan beca, lebih terhormat setan. Setan dari surga, Tuhanmu dari surga. Begitu Cak Ayu. Cak Ayu, saya laki-laki bukan perempuan. Nah itu pintar. Laki-laki disebut Cak Ayu nggak mau. Anak Maria kau sebut Tuhan, kau pikir dia mau? Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Gara-gara kau panggil Yesus Tuhan, Yesus tak mau. Kau kupanggil Cak Ayu, kau marah. Kau kan laki-laki dipanggil Cak Ayu. Ya Yesus kan manusia, kau panggil Tuhan. Marahlah dia. Itu memang diperintahkan untuk di dunia jadi Tuhan dulu. Di mana dalilnya dia diperintahkan jadi Tuhan? Di mana? Dan perintah yang dari Bapak itu. Mana dalilnya dia diperintah untuk menjadi Tuhan di bumi ini? Mana? Menjadi perantara. Tadi katanya Tuhan. Dia diperintah ke bumi jadi Tuhan. Mana dalilnya? Kalau dia mau langsung Bang Juma, mau langsung lahir, mau jadi apa saya bisa, tapi ada kehendak Bapa yang di atas melalui. Untuk apa dia? Untuk apa dia memecahkan perawan dulu? Apa manfaatnya dia menjadi bayi kalau dia adalah Tuhan? Apa manfaat baik itu? Tujuan baik itu. Saudara, apa tujuannya dia menjadi makhluk letoi kalau dia itu sendirilah Tuhan? Apa tujuannya dia jadi bayi? Untuk apa dia bayi? Untuk apa dia jadi bayi? Apa coba kalau Bang Juma merasa begitu? Saya nggak mungkin saya mengimani Tuhan jadi bayi. Ente yang punya tugas itu. Untuk apa Tuhan Anda jadi bayi? Coba. Untuk apa Tuhan jadi bayi? Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, esok hari kau akan disembah. Anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Kalau kamu ke surga jangan biarkan ibumu dikubur. Bawalah ibumu besertamu ke surga. Sebagai balas budi aku telah membesarkanmu. Anaknya menjawab, ibuku yang adalah ciptaanku sendiri, maafkanlah anakmu yang adalah Tuhanmu sendiri. Aku Tuhan tapi ibuku bukan Tuhan. Wahai dikau sepupu-sepupuku, Yakobus, Yudas dan juga Thomas, maafkan aku harus jadi Tuhan. Kamu hanya pakai predikat sepupunya Tuhan. Mananya itu gunanya akal? Apalah gunanya kau jadi manusia kalau otakmu dimatikan oleh agamamu? Agama menghantarkan manusia menjadi cerdas. Agama menghantarkan manusia menjadi manusia. Tapi kalau ada agama yang membuat kita menjadi blow on, dungu, and stupid bin kere, tinggalkan. Itu bukan dinul yang benar. Itu bukan agama yang benar. Kata Yesus, Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih benar dari Bani Israel, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Jadi kalau ada agama Tuhannya jadi bayi, Tuhannya dibunuh oleh manusia, malah Tuhannya identik dengan ayam bertelur, Tuhannya identik dengan becak terbang, tinggalkan sebelum kematian menjemput Anda. Tinggalkan. Itu sudah tipu muslihat setan itu. Tuhan identik dengan becak bisa terbang. Itu sudah penipuan setan itu. Tuhan identik dengan apa lagi? Telur. Tuhan bisa jadi 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 7000. Tinggalkan. Itu sudah pasti ajaran yang dibalut oleh penyesatan setan. Mumpung roh masih dibungkus jasad,
Gunakan akal sehat. Mumpung kesempatan Anda mendapatkan rahmat hidup di tengah-tengah umat Islam, saatnya Anda belajar gratis. Hidup di satu wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim adalah kesempatan besar untuk saudara Kristenku di Indonesia ini menjadi manusia. Jangan kalian begini terus. Berhentilah. Ya, ini nasihat. Anda mau ikuti silakan, la ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam dinul Islam. Tapi paling tidak saya hanya ingin mengatakan kepada saudara, qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna isallabtagau ila zil arsyil sabila. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di samping Allah sebagaimana yang orang-orang kafir katakan, maka niscaya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu akan mencari jalan menuju kepada Tuhan pemilik arsy. Pembuktiannya, Yesus menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Al-Quran tidak pernah keliru. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtagau ila zil arsyil sabila. Tuhan yang mereka sembah justru adalah makhluk-makhluk yang mencari jalan menuju kepada Tuhan yang sesungguhnya. Al-Quran surah Al-Isra ayat 42. Yesus ketika datang di tengah Bani Israel, sujud, menyembah, berdoa, mengharap kepada siapa? Kepada Ilah Rabbus samawati wal ardh. Datang kalian justru menyembah orang ini, sementara dia sibuk. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu aku Yesus senantiasa melaksanakan segala perintah yang diberikan Tuhan kepadaku. Yohanes 4 nomor 34. Makananku, kata Yesus, aktivitasku, rutinitas ritualku adalah melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Ayo, mau sampai kapan Anda kayak begini? Ya, ini sedangkan Al-Quran, sabar. Sedangkan Al-Quranul Karim sendiri, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Ya ayuhan nas, wahai saudara-saudara Kristen, inni Rasulullahi ilaih. Aku ini Muhammad, Nabi Muhammad adalah utusan pencipta langit dan bumi untuk kalian semua. Kul, katakanlah wahai Nabiku Muhammad, ya ayuhan nas, wahai orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, Katolik, Protestan, Advent, dan semua manusia. Ini sesungguhnya aku ini Rasulullah, utusan Allah ilaikum jami'an, untuk kalian semuanya. Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kisah para Rasul 13:23. Yesus, Tuhan mengutus Yesus sebagai juru selamat bagi umat Israel. Yohanes 17 nomor 9. Yesus bersabda, aku berdoa bukan untuk Kristen, tetapi aku berdoa untuk Bani Israel. Yesus berpesan kepada pengikutnya, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jangan ke bangsa lain, melainkan ke murid-muridku yang hilang dari umat Israel. Yesus berpesan, waspadalah wahai muridku kepada Yesus palsu yang datang mengaku Yesus dan berkata akulah Mesias. Dan dia, sang Yesus palsu, akan menyesatkan banyak orang. Ayo saudaraku, silakan. Kalau Anda ke gereja, mana perintahnya? Kalau kita umat Islam, perintahnya ke masjid ada. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Orang Yahudi ke mikdas, ke sinagoge, Bait El, dalilnya ada. Keluaran 31 nomor 12, 13, 14, kuduskan hari Sabatku.
Jangan kau nodai. Barang siapa yang menodai, bunuh. Lantas kalian dari mana? Ini pesan dari saya. Anda buka sekarang juga, Kristen yang mendengarkan ini, saudara-saudaraku yang saya kasih, yang mendengarkan ini, baca Yesaya 52 nomor 1. Tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam Yerusalem. Tidak boleh. Kenapa orang-orang Yahudi tidak menganggap kalian? Karena memang kalian tidak boleh masuk ke kota mereka. Baca Yehezkiel 4 nomor 9. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam bait sucinya Bani Israel. Baca Wahyu 21 nomor 27. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam surga. Jadi jelas, orang Kristen tidak boleh masuk ke dalam bait suci, tidak boleh masuk ke dalam Yerusalem, tidak boleh masuk ke dalam surga. Kemana orang Kristen pergi? Baca Matius 7 nomor 22 nomor 23, Matius 13 nomor 50. Jangan gengsi, sunat hati kalian. Jangan sombong akan kebenaran. Jangan sombong. Jangan sombong. Kalian ke gereja bukan perintah Yesus. Kalian menyembah Yesus bukan perintah Yesus. Kalian makan babi bukan perintah Yesus. Kalian menjadi Kristen sekalipun bukan perintah Yesus. Kenapa kalian gengsi untuk meninggalkan itu? Kenapa? Karena ada penguasa gelap. Ada penguasa gelap yang Yesus nubuatkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 nomor 23 sampai nomor 26 yang akan menyesatkan banyak orang. Siapa dia? Dialah yang datang kepada Paulus. Kita berbicara data. Kita hidup di zaman modern, zaman digital, zaman internet. Ya, sekarang ini zaman internet. Ada mirip-miripnya sedikit aroma surga. Kita mau makan pisang, tinggal klik di HP, ting, beberapa menit kemudian datang pisangnya. Oke, kita mau makan durian, ting, beberapa menit datang duriannya. Mau minum jus, alpukat, jus apapun, tinggal klik, ting, datang kemudian apa? Jusnya yang kita minta. Kita ingin makan jambu monyet, baru bilang jambu monyet sudah ada depan rumah, depan kaca. Itu adalah Anda sendiri. Jadi kalau sekarang zaman digital, semuanya bisa dipelajari, maka pelajari Yesus itu. Jangan ke gereja lagi karena hanya berdasar perintah orang tua kita. Mama, iya anakku, iya paman, kita kemana ma? Kita ke gereja. Siapa yang perintahkan ma? Mama bingung, pasti bingung mamanya. Mamanya juga berpikir, iya ya, siapa yang perintahkan kita ke gereja ya? Ada dalilnya enggak? Buka. Ternyata perintah ke gereja itu tak ada, Cak Kangkung. Coba, siapa yang perintahkan ke gereja? Ada? Enggak ada perintahnya. Mama, iya paman, yang merintahkan kita menyembah anaknya Tante Maria siapa? Nanti kita tanya sama pendeta ya. Pendeta ditanya, marah, matanya merah, telinganya memanjang, giginya memanjang, liurnya kemudian menetes, lidahnya menjulur kemana-mana. Ucapan terakhir, kamu tidak ada Roh Kudus di dalam dirimu. Nah, itulah yang terjadi. Kenapa sekali-kali harta yang paling berharga di kepala kita ini, di dalam benak kita sebagai manusia, kodrat kita sebagai manusia itu nggak dipakai? Apa itu? Akal. Ketika kita kecil, orang tua menyajikan makanan, tak ada kita pilih. Dikasih roti, terima makan. Dikasih bubur, terima makan. Kita dikasih pakaian, bahkan yang laki-laki dikasih pakaian, anak perempuan pakai daster pun anak-anak kita pakai. Tak ada pilihan. Dikasih baju dipakai, celana warna ini dipakai, celana warna itu dipakai. Semuanya ikut kepada orang tua. Dibaca ke gereja ikut ke sekolah kebaktian ikut, sekolah minggu ikut, apapun
apapun yang disuguhkan orang tua ikut. Begitu kita dewasa, otak berkembang, pemikiran berkembang, wawasan berkembang, kebutuhan jasad berkembang, kebutuhan rohani pun berkembang. Tak ada lagi orang tua milih kasih kita makanan. Anakku, ini bubur, ini yang kau makan. Enggak, kita pilih sendiri. Tak ada lagi orang tua memilih kita pakaian. Ini yang kamu harus pakai ya nak. Ini udah besar mama, ngapain dikasih-kasih pakaian? Enggak ada lagi. Kita milih sendiri. Tapi giliran tentang keselamatan, kenapa Anda tidak bisa memilih? Hah? Kenapa nggak bisa memilih? Karena ada kekuatan gelap yang telah mengkerangkeng jiwa pikiran saudara. Itulah yang disebut iblis. Sudah buka. Halo. Ya, halo. Kan? Halo. Bisa. Izin. Ya, sebentar, Bang Pro, sebentar. Saya sapa dulu. Sang Hyang. Sudah dari tadi. Iya, tidak apa-apa. Ini kan tempatnya Muslim, Bang. Abang sabar. Pak Pendeta, sorry, Bapak Pendeta ya. Sang Hyang. Wow, keren. Selamat datang dan salam kenal dengan saya. Ya, saya Bang Suma. Bang Suma, pasti Bapak kenal. Silakan Anda tinggal di sini, kita berdiskusi baik-baik, biarkan para jemaat mendengarkan hasil materi diskusi kita. Begitu ya, Pak Pendeta? Pak Pen. Silakan Pak Pen. Kayaknya memang agak ganggu sedikit Bang apanya, karena dia ada bantu. Bukan Bang. Apanya? Ada yang bantu dia untuk membilangkan apa perkataan. Oh, biar susun pendetanya di belakang, nggak apa-apa. Bagus. Semakin pendeta, semakin lulusan STT, bagi Bang Suma itu adalah santapan yang sangat nikmat. Silakan. Kalau jemaat-jemaat ini kan kayak Roh Kudus ini apanya ini? Penjaga gereja dia ini, tukang parkir di gereja. Nah, kalau pendeta baru kita main. Ayo, silakan Saudara Yaboy. Ya, shalom, selamat. Ya, Salmon. Ya, silakan. Saya terima kasih. Ini saya mau jelaskan saja. Siap. Tadi saya ada lempar, jadi sekarang saya mau bacakan dalilnya. Menurut siapa yang dilempar, Bang? Kepada tadi ada bapak dengan ibu, saya tidak sempat sampaikan. Sekarang saya ingin izin. Oh, ingin sampaikan. Kirain bapak dilempar. Iya, lanjut. Ya, saya ingin sampaikan siapa Allah menurut Yesus. Yes. Ya. Oke, saya baca. Siap. Dalilnya, saya pakai dalil ya. Iya. Ya, tadi dalil Bapak Allah itu gelar. Itu yang saya minta, Pak. Sabar, masa saya mau bicara sudah izin baik-baik kok. Ya, biar beliau ini separuh bule. Ya, lanjut Bang. Saya tanya, saya jawab sendiri. Ya, silakan. Saya tanya, saya jawab sendiri. Silakan. Dan Anda terguling sendiri. Silakan. Siapa Allah menurut Tuhan Yesus? Saya baca. Yes. Ya. Yohanes 4 ayat 24. Oke. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi, tepuk tangan dulu. Itu kalau Bang Suma dengan saya diciptakan dari tanah. Iya. Sedangkan Allah sesembahan atau Tuhan penguasa itu adalah roh, bukan imateri. Dia ada bukan materi, tapi dia imaterial. Roh itu imaterial dan roh itu jumlahnya tidak terbatas. Dan roh punya kehendak. Sekarang saya baca, roh punya kehendak dan roh ini yang masuk di dalam roh itu yang masuk di dalam rahim Maria dan tinggal di dalam anak manusia yang keluar lahir. Itu yang jadi dasar kami. Roh itu yang masuk di dalam rahim Maria dan tinggal di dalam anak manusia yang namanya Yesus. Itu pertama. Dan itu yang saya percaya. Luar biasa ini. Iya. Seperti Musa. Waktu terima lari dari Mesir.
Dia tinggal di mertuanya, terus Tuhan nampakkan diri dalam bentuk api terbakar di semak belukar. Tapi di zaman ini kami orang kita percaya Tuhan tidak lagi hadir dalam bentuk kosmologis, tapi Tuhan hadir dalam diri anak manusia. Itu Tuhan hadir bukan lagi dalam bentuk kosmologi seperti di Musa. Musa hadir dalam bentuk tanda-tanda alam. Kalau orang tidak mengerti kosmologis, berarti saya terjemahkan tanda-tanda alam. Misalnya dengan tiang awan, itu Tuhan hadir dalam tiang awan. Terus di Musa di gunung, kilat sambar, dengan itu Tuhan hadir, itu tanda-tanda kosmologis. Tapi di zaman akhir ini Tuhan hadir, Roh Kudus ini hadir dalam diri anak manusia Yesus Kristus. Itu terus sekarang saya baca kehendaknya. Roh itu yang kami sapa dia, Roh itu yang kami sapa dia Bapa, dan kami sapa dia Tuhan. Itu saya percaya itu. Roh itu yang kami sapa dia Bapa, bukan roh. Roh. Ya, kalau bahasa Timur Tengah Semitik kan ruah. Itu ruah. Ya, itu bahasa Semitik. Kalau kita kembali ke terminologi ruah. Jadi itu roh. Kalau Melayu ya, saya tidak tahu Sanskerta, bahasa Sanskerta atau bahasa Melayu. Jadi roh itu yang hadir, bukan lagi di dalam tiang awan, bukan lagi di semak belukar, tapi di dalam Yesus. Dia hadir dalam diri Yesus, dan saya bisa kasih dalilnya. Tapi sebentar ini saya kasih dalil kehendaknya. Ini kehendaknya, kehendak Bapa. Kalau tadi kita bicara kehendak, selain kehendak ada berapa? Kehendaknya sekarang saya baca kehendak. Tadi sudah banyak kehendak yang dibaca. Sekarang baca kehendaknya. Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Kehendak Bapa itu apa? Kehendak Roh itu apa? Apa itu? Setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan. Yang melainkan yang melakukan kehendak Bapa itu ya.